Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kehidupan, dan firman Allah akan memberikan kami sesuatu hal yang hebat, yang luar biasa menurut kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan di hadapan Tuhan hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang akan membagikan. Ingat firman Allah yang hidup. Kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Hari lalu saya berbicara tentang meja hijau, yaitu meja terakhir di mana hari nanti saudara dan saya akan bertemu dengan meja ini, yaitu adalah meja pengadilan Allah. Ya, semuanya apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, penting bagi saudara dan saya hari ini untuk menyadari bahwa seperti yang kemarin saya bilang, bahwa dosa yang berada di Taman Eden bukan hanya sekedar dosa karena makan buah, tetapi dosa Taman Eden lebih daripada itu adalah karena bahwa si manusia, yaitu si Adam dan si Hawa dan juga si ulat itu yang menjadi pihak, ya, mereka itu melakukan yang namanya adalah penghakiman. Sedangkan penghakiman adalah punyanya Tuhan. Amin. Ada di tempat ini tidak boleh yang namanya menghakimi. Kenapa? Karena penghakiman adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Oke, Galatia 3 ayat yang ke-3, ya. Demikianlah firman Tuhan. Coba kita lihat. Adakah kamu sebodoh itu? Adakah kamu sebodoh itu? Dengan baik-baik, dalam bahasa aslinya katanya bukan bodoh. Amin. Ini sudah disempurnakan. Kata dalam bahasa aslinya itu bukan bodoh, tetapi adalah goblok. Jadi harusnya nih, ditulisnya itu begini. Adakah kamu segoblok itu? Bukan sebodoh itu, tapi segoblok itu. Berarti ada orang-orang dari zamannya yang namanya Paulus melayani, bahwa banyak orang yang goblok. Banyak orang yang benar-benar segoblok itu. Kenapa dia goblok? Coba kita lihat juga. Kamu telah mulai dengan roh. Kamu telah memulai dengan roh. Kamu sudah memulai di setiap hari Minggu. Kamu pelayanan, kamu memuji menyembah Tuhan, bahkan kamu berkhotbah. Terus maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? maukah sekarang kamu mengakhiri semuanya itu di dalam dagingmu? Tadi ini menjadi orang Kristen. Dia memuji menyembah Tuhan, dia datang 52 kali. Dalam setahun tidak pernah absen orang ini. Bukan hanya dia datang, dia juga bisa memuji menyembah Tuhan, jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, bahkan dia pengkhotbah, dia pelayanan semuanya. Dari apa? Dari awal sehingga berakhirnya. Dia pelayanan tanpa dikasih peta. Ini orang luar biasa. Tapi saudara, Paulus lihat, oh ternyata orang-orang ini adalah orang-orang goblok. Kenapa orang-orang goblok? Karena di end of the end dalam hidupnya dia bukan Ebenezer, tetapi end of the end dalam kehidupan dia, ternyata dia memilih sesuatu yang lain daripada Tuhan. Orang Kristen memuji menyembah Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Entah nggak tahu ada hujan geledek, hujan batu, atau hujan apapun juga, tiba-tiba dia jadi ustaz. Bingung gak sih? Pak, dulunya salah Kristen, Pak Kristen, betul. Lahir di keluarga Kristen. Sekolah kita. STH, MTH, DTH, sampai ZTH dia ada. Profesor juga dia, profesor teologi. Tapi sekarang apa? Tadi di masjid. Maka Paulus bilang, kamu itu goblok. Kenapa kamu menjual sesuatu yang berharga di dalam kehidupanmu? Maka itu tidak mungkin katanya adalah kata bodoh. Karena ini khotbah keras. Katanya adalah kata bodoh. Udah memuji menyembah Tuhan, udah khotbah. Khotbahnya luar biasa di gereja besar. Saudara, di dalam suatu perdebatan antara Islam dengan Kristen, dia ada di Islam. Gila. Pak, dulunya bagaimana, Pak? Dulunya Kristen. Memuji menyembah Tuhan, yes. Lain lagi bukan Kristen, yes. Makanannya perjamuan kudus dulu dia. Ada nggak sekarang orang yang makan perjamuan kudus dulu? Ada soto, terbang mau makan soto ya, iya, perjamuan dulu ya. Baru dia makan soto, dia minum perjamuan kudus dulu. Ini orang-orang hebat luar biasa. Tapi di arti hidup, di end of the end dalam kehidupan dia berbalik daripada Tuhan, dia mundur daripada Tuhan. Maka Paulus bilang, orang-orang yang seperti ini adalah Kristen goblok. Kenapa goblok? Karena mereka tidak tahu yang namanya tentang kebenaran, dan mereka menjual yang namanya keselamatan mereka. Maka hati-hati. Banyak orang hari ini, saya tahu luar biasa, waktu itu saya komunikasi dengan dia sempat jadi gembala area lebih dulu, ya, sedangkan dia gembala area di suatu gereja yang sangat besar. Saya masih jadi jemaat jadi-jadian. Jadi-jadian maksudnya adalah kadang muncul, kadang enggak. Dan waktu saat itu saya ada suatu hal yang mengganggu dalam kehidupan saya tentang namanya adalah baptisan Roh Kudus.
Saya tanya sama orang ini, bagaimana caranya dan lain-lain. Oke deh, kok gereja saya semuanya, wah dia jelas semuanya, dia harus seorang gembala. Saya mau jadi apa-apa. Saya masih diem aja, saya didoain sama dia. Dan lain-lain semuanya, dia pimpin, dia tuntun saya. Luar biasa. Setahun yang lalu, saya ketemu sama dia. Dia bilang, saya bilang, gereja di mana? Udah nggak gereja lagi. Loh, kok bisa nggak gereja lagi? Kamu dulu kemana ya? Kamu dulu yang merobatkan saya, menuntut saya di jalan yang benar. Saya nggak gereja lagi. Kenapa? Karena saya kecewa. Jadi sekarang kamu bukan gembala lagi, bukan. Terus kamu bagaimana? Justru saya hari ini mau konseling sama kamu. Orang ini konseling sama saya. Dulunya luar biasa. Dulu boro-boro rokok. Ini orang benar-benar alim, bukan dari muka. Hatinya pun alim, semuanya alim. Benar-benar alim sekali, luar biasa. Pelayanannya juga alim, ngomongnya juga alim, seluruhnya alim. Pas ketemu sama saya, ngomongnya berubah. Merokok. Tadi dia sungkan, dia bilang, Rik, boleh ke depan dulu kan? Kenapa? Sini aja, ngapain harus di depan? Aduh, mulutnya udah asam katanya. Harus merokok. Tadi tidak merokok sama sekali. Kok bisa berubah sih? Iya, hati-hati. Maka itu yang Tuhan nanti datang, Tuhan mau lihat, masih adakah iman dalam hidupmu? Tuhan akan nanya tentang pelayananmu. Yang Tuhan tanya adalah imannya masih ada nggak? Masih ada buat aku nggak? Masih di tempat aku nggak? Masih di track aku atau tidak? Ini yang Tuhan tanya. Amin. Yuk, hari ini kita jangan menjadi Kristen yang goblok. Ya. Matius 3. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang Yohanes gurun Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, iya, lanjut. bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis pertama kali tampil, dia di padang gurun, dia bilang bertobatlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dia adalah penginjil pertama. Dia adalah penginjil pertama, penginjil paling awal. Adalah yang namanya adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Lanjut. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, Iya. ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, Yesaya dulu pernah bernubuat. Nubuatnya adalah dulu itu nanti akan ada yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia nanti akan bersuara di padang gurun bilang bertobatlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dia adalah nabi pertama, dia adalah pendeta pertama, dia adalah pastor pertama yang memberitakan kebenaran firman. Habis itu Matius 11 ya? Matius 11 Ayat yang kedua sampai ke 6. sampai ke 6, betul. Demikian firman Tuhan. Ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang kerajaan Kristus. Nah, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan pekerjaan Kristus. Jadi gini, dari Matius 3, Matius 4, Matius 5, Matius 6, Matius 7, Matius 8, Matius 9, Matius 10, Matius 11. Ini paling cuman saya bilang sih mungkin Yohanes ini berjalan ini kurang lebih sampai ke Matius 11 ini waktunya paling panjang. 1 bulan. Karena dari Matius 3, Matius 4, Matius 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebulan pokoknya dia ngomong, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat, bertobat, bertobat. Setiap hari dia bilang apa? Cuma satu, bertobat kamu, bertobat kamu, bertobat kamu, bertobat kamu, bertobat kamu. Karena dia bilang bertobat, akhirnya di Matius 11 dia masuk penjara. Ya. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Nah, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Dari Matius yang namanya 3 sampai Matius 11, Yohanes setiap hari dia bilang bertobat, bertobat, bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Semua dia bilang bertobat, bertobat terus. Dia bilang, dia berita firman semuanya. Dalam 1 bulan ini, ya pengkorbannya cuma 1. Yohanes Pembaptis. Pendeta Yohanes Pembaptis. Yang lain menjadi pendeta. Petrus belum. Masih apa? Masih memancing ikan si Petrus. Masih memancing ikan. Thomas sama lagi enggak. Lukas masih ikut keliling dia. Keliling-keliling dia kan. Jadi yang pertama kali ini pendeta nih, ini adalah Yohanes Pembaptis. Ayat yang ketiga. Engkaukah yang akan datang itu? Nah, Yohanes bilang pada waktu dia ada di dalam penjara, setelah 1 bulan dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Setiap kali khotbah, setiap kali dia WL, dia main musik. Dia ini bisa WL, bisa main musik, bisa khotbah juga. Yohanes ini orang multi talent ini, pertama kali ini, maka itu makanannya belalang. Dikasih nasi dia nggak mau, dia bilang belalangannya lebih enak, belalang, nasi enak, nasi hokok ke bento, nggak mau, nggak mau hokok ke bento dia, dia maunya nasi belalang namanya. Jadi belalang ini kayak nasi, hebatnya luar biasa ini Yohanes. Nah, pada waktu dia di dalam penjara, di hari ke-31 dia di dalam penjara, dia bilang, engkaukah yang akan apa? Datang itu, ataukah haruskah kami menantikan orang lain?
Dia beritain firman setiap hari, mengutip penyembah Tuhan setiap hari. Dia WL setiap hari, main musik setiap hari, dan setiap hari juga dia ada di ibadah, ada di gereja, nggak pernah absen. Gereja buka jam 10, jam 5 pagi dia udah ngantri. Ini harus luar biasa. Saya kagak tahu dari rumah itu jam berapa, mungkin dari rumah jam 3 kali. Jam 5 dia udah di depan gereja. Ini luar biasa. Untuk apa? Khotbah. Untuk khotbah, main musik, memuji penyembah Tuhan, luar biasa ini. Nah, saudara, pada waktu itu dia di dalam penjara di hari berapa? Hari ke-31 plus banget. Istilahnya 1 tahun, bukan tahun, 1 bulan dia melayani. Tadinya dia pesta. Tapi ya udahlah, pesta ngeluarin duit lagi. Ya udah, jangan dia biarin di dalam penjara. Di dalam penjara dia bilang sama murid-muridnya, murid, yang gua beritain kemarin itu tentang Yesus itu benar gak sih? Kok dia pendeta pertama loh? Dia pendeta pertama, pendeta paling awal. Dia yang suruh orang bertobat. Ternyata dia sendiri kagak bertobat. Dia bilang, bener gak sih Yesus itu? Atau kita tuh harus cari yang lain? Ulangin coba deh. Engkaukah yang akan datang itu? Atau harus yang akan datang itu? Yesuskah yang akan datang itu? Atau haruskah apa? Kami menantikan orang lain. Haruskah kami menantikan yang lain? Dia bilang, murid-murid coba tanya deh, bener nggak tuh Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Murid bingung. Bos, pendeta awal ke kamu loh. Kok kamu bisa nanya sama saya? Saya juga stres. Yohanes juga stres. Kenapa? Lo kamu mau nanya sama saya? Bahwa bener nggak sih itu Yesus itu yang akan datang? Atau saya harus nunggu yang lain? Selanjutnya, Yesus menjawab mereka, Ya. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Ya. apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ya, betul. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, Betul. orang tuli mendengar, Ya. orang mati dibangkitkan, Ya. dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya, lanjut. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berarti Yohanes punya indikasi apa? Dia kecewa sama Yesus. Punya indikasi adalah dia menolak Tuhan. Hati-hati. Yohanes Pembaptis, pendeta pertama, pastor pertama, amin, nabi pertama di zamannya perjanjian baru itu di zaman Yesus. Kisah Para Rasul 5 ayat pertama sampai dengan ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Ya, Ada seorang lain yang bernama Ananias. ya. Ia beserta istrinya Safira. Jadi dia ini adalah suami istri. Suaminya namanya Ananias, istrinya adalah Safira. Dia ngapain sih? Coba. Menjual sebidang tanah. Menjual sebidang tanah. Jadi dia punya tanah. Si Ananias punya tanah sama istrinya punya tanah. Safira punya tanah juga. Dia menjual sebidang tanah. Enggak begitu besar tanahnya karena cuma sebidang aja. Saudara, lanjut ayat kedua. Dengan setahu istrinya, Ya. ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dia sepakat sama istrinya, nanti saya mau tahan sedikit. Kalau tanah ini terjual, saya mau tahan sedikit. Nanti biarin uang dari penjualan ini kita mau kasih buat gereja. Kita mau kasih buat tempat ibadah, buat bait suci. Kenapa? Karena kasihan, bait sucinya udah kropos. Jangan lihat, wah tuh gerejanya kropos. Dan nanti deh pas kita udah jual, sebagian kita jangan ambil. Terus istrinya juga bilang, iya betul tuh Pak, saya juga lihat tuh, itu di depan tuh kropos semuanya. Bukan hanya itu, ya kan kamar mandinya juga itu pada belepet, pada keluar, pada bocor. Kita akan bantu gereja, Pak. Ini luar biasa. Ananias sama Safira ini adalah jemaat yang sangat mempedulikan gerejanya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, Ya. dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oh, sebagiannya diletakkan pada kaki rasul-rasul. Dia tidak berbicara yang namanya tentang persembahan, yang namanya tentang kesepeduan, enggak. Ini lebih, ini adalah bagian dari ucapan syukur dari Ananias dan dari Safira. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Iya. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Menahan hasil dari sebagian penjualan tanah itu. Jadi tanahnya sudah terjual, seperempatnya dia janji waktu saat itu mau dikasih ke gereja, mau dikasih untuk ibadah. Nah, kenapa? Karena gedung ibadah waktu saat itu kropos, dan juga di kamar mandinya bocor di mana-mana. Dia lihat, dia ibadah, dia bilang, oke, saya mau bantu bait Allah, saya mau bantu gereja. Dia janji, dia tahan duitnya. Nah, udah terjual, ternyata dia lupa. Ini cuma masalah lupa ini. Hati-hati kalau orang lupa berakibat fatal. Selama tanah itu tidak dijual, Ya. bukankah itu tetap kepunyaanmu? Iya, tapi sekarang jual terus. Dan setelah dijual, Ya. bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Emang benar, gitu terus. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Nggak tahu, lupa saya. Terus gimana, Lek? Engkau bukan mendustai manusia,
tetapi mendustai Allah. Kalau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Udah janji sama Allah, tapi dia lupa menepati janji itu. Firman Tuhan bilang, kamu bukan ngomong sama aku, tapi kamu ngomong sama Allah. Kamu janji sama Allah. Ketika mendengar perkataan itu, berubahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ketika mendengar perkataan itu, berubahlah Ananias, nyawanya langsung putus. Karena apa? Karena lupa membawa celaka. Ada korban lupa membawa celaka. Ya cuma lupa. Pasti tanya, kenapa kamu tidak ngasih yang sudah dijual? Lupa saya. Pas lupa, putus. Kalau lupa di hadapan Tuhan, hati-hati. Taruhnya nyawa. Tuhan beda. Kalau kita masih bisa, pas saya lupa Pak, ya udah ya, besok jangan dilakukan lagi ya, harus selalu diingat ya. Ya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Maka sangat ketakutan. Kenapa? Hati-hati. Ananias, Safira, Kristen goblok. Kenapa dia Kristen goblok? Iya. Padahal kalau dia kagak janji kan itu punya dia. Pak, nggak apa-apa, Bapak, nggak apa-apa udah. Pesan Bapak nggak apa-apa, udah. Tapi nggak usah janji. Hati-hati. Banyak orang-orang Kristen janji di hadapan Tuhan. Hati-hati. Akibatnya apa? Putus. Markus 6-nya. Ayatnya Pak. Nah, boleh perhatiin, boleh nggak? Pada waktu hari sudah mulai malam, Ya. datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Ya. tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Oke. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Iya. Tetapi jawabnya, Iya. kamu harus memberi mereka makan. Iya. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar Ya. untuk memberi mereka makan? Ya, jadi habis pulang dari KKR yang sangat besar luar biasa, ternyata di situ ada 5.000 orang di KKR itu. Padahal Yesus tidak pernah sebar brosur. Tapi entah kenapa saya tidak tahu, dari mulut ke mulut, mulutnya juga cuma 12 orang muridnya. Tapi dari 12 orang ini nggak tahu bagaimana si Petrus ngomongnya apa, kita kan nggak tahu, mungkin dia jualan kecap juga ya kan, dia bilang Yesus hebat segala macam, dan akhirnya pada datang semuanya. Ini luar biasa ya kan, dari 12 jadi 5.000 orang lewat. Habis sudah selesai KKR, pulang udah benar-benar semuanya, ternyata Yesus dengan murid-muridnya dan juga dengan yang lain lapar mau makan, tapi bingung juga karena waktu saat itu nggak ada tempat makan besar. McDonald cuma 200 orang, Yoshinoya cuma cepet orang doang. Dia bingung. Sedangkan yang namanya adalah hotel dia belum ada, MKK belum ada. Masa dia harus nunggu sampai dokter jantung di gereja besar itu kan? Kagak mungkin bermasalah kan? Bingung gitu juga. Yesus bingung, murid juga pada bingung semua. Tetapi ia berkata kepada mereka, Ya. berapa banyak roti yang ada padamu? Ya. Cobalah periksa. Ya, terus? Sesudah memeriksanya, Ya. mereka berkata, Ya. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, dan itu pun pakai kecil. Itu adalah bento kids yang diambil sama anak kecil. Si Petrus ini juga iseng juga. Om minta dong itu. Jangan Om, ini mah punya saya Om. Ini mah pakai bento. Om mah paket yang lain Om, yang lebih besar aja. Si Petrus juga bilang, udah habis paket yang lain. Om minta dong, nah, Om kasih deh yang lebih besar lagi semuanya. Jangan dong Om, ini punya saya. Si Petrus, pas anaknya meleng, dia ambil aja sama si Petrus. Yang sudah iseng kan, diambil aja udah. Ada 5 roti sama 2 ikan. Kecil-kecil, paket kids, murah. Cuma 25.000. Biasanya nih kalau 5 roti 2 ikan ini minimal 75.000. Ini mah pakai kecil, masalahnya pakai anak-anak. Ini cuma 25.000, ya udahlah. Lalu ia menyuruh orang-orang itu Ya. supaya semua duduk berkelompok. Lalu ia menyuruh orang-orang itu, berarti banyak orang, yaitu 5.000 orang, supaya duduk berkelompok-kelompok. Lanjutin. Di atas rumput hijau. Lanjut, terus. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, Ya. ada yang 100, Oke. ada yang 50 orang. Oke, ya, terus. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan Ya. 2 ikan itu, Ya. ia menghadap ke langit dan Ya. mengucap berkat. Oke. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, Oke. supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ya, Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. betul, lanjut. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Ya, 12 bakul itu penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang Yang laki-laki. ikut makan dalam saat itu, di dalam KKR itu ada 5.000 orang laki-laki. Saya tidak tahu ceweknya kemana. Tapi yang pasti firman Tuhan bilang 5.000 laki-laki. 5.000 orang di dalam Matius 6 berbondong-bondong. Orang ini adalah orang Kristen, dia terima mujizat, dia terima kesembuhan, dia terima banyak hal dari Yesus, dan dia terima juga makanan dari Yesus. Diberi makan, diberi minum semuanya. Lanjut ya.
Markus 15 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya, Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak Ya. untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. oke aja nggak apa-apa. Terus, Pilatus sekali lagi menjawab Ya. dan bertanya kepada mereka, Ya. jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? terus ayat 13. Maka mereka berteriak lagi, Maka mereka berteriak lagi. Siapa itu mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang waktu saat itu ada di Matius 6. Yang 5.000 orang laki-laki. Yang ceweknya nggak bisa dihitung. Karena semua potongan rambut ngembok. 5.000 orang. 5.000 orang di Matius 6. Dia berjalan bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Matius 7, Matius 8, Matius 9, Matius 10, Matius 11, Matius 12, 13, 14, 15. Dia ada di tempat yang berbeda, tapi manusianya sama. Terus dia bilang apa? Dia berteriak. Di sini teriakannya beda. Di sini teriakannya, aku lapar di dalam Matius 6 ini. Aku lapar katanya. Maka itu Yesus dengar, harus kasih makan kamu. Murid-murid enak aja. Udah undang orang ke KKR, kamu kagak kasih makan. Berjalanlah. Di Matius 15, orang yang sama, yang tadinya bilang lapar dikasih makan, di dalam Markus 15 dia bilang apa? Salib kan? Iya. Dia lupa loh. Ini loh, Markus 6-nya loh. Gua terima makan dari Yesus, gua dijamah sama Tuhan, gua disembuhkan sama dia, gua ngopi bareng sama Yesus. Kok lupa dia? Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Ya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Pilatus bilang ya kan, tetapi apa sih yang bisa diinginkan semuanya? Udahlah Pilatus, tahu apa sih kamu sih? Kamu tuh tahu ini cuma negara aja yang gini-gini, kamu kagak tahu. Yesus kamu kagak tahu. Aku ini nih pendeta, aku ini nih pelayanan udah bertahun-tahun. Kamu tahu apa Pilatus? Yang kamu cuma tahu cuma satu, makan sama tidur doang kamu. Dia marah-marah Pilatus. Namun mereka makin keras berteriak. Namun mereka bilang, udah dikasih tahu, Pilatus bilang, nggak ada kesalahan. Bagaimana ini? Ngomonglah, udahlah, Pilatus sampai kita tolong, udah kita bebasin dia aja. Dia ngomong gitu, orang-orang yang terima mujizat ini nih, yang ada di dalam gereja, yang dia WL singgah setiap hari, setiap waktu. Dia datang tanpa pamrih, dia jadi pendeta, dia jadi pengkhotbah. Mungkin juga saat itu ada Yohanes Pembaptis. Mungkin, saya tidak tahu. Dia bilang, apa? Namun mereka apa? Makin apa? Makin keras berteriak, Makin keras berteriak, teriakan salibkanlah dia. salibkanlah. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, Ya. memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Memang kamu telah dipanggil merdeka. Orang ini adalah dulunya adalah bukan orang merdeka, dulunya dia adalah terjajah. Bahwa waktu saat itu adalah dia kenal Tuhan, dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, dan dia dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Dia menerima yang namanya adalah suatu keselamatan. Dia bertobat dari dosa-dosanya. Tadinya dia itu adalah seorang pencuri, dia bertobat. Tetapi janganlah kamu mempergunakan Ya. kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tetapi masalahnya ada orang-orang yang sudah tahu Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, sudah melayani Tuhan, sudah jadi pendeta, sudah berkhotbah, sudah main musik, main bass, main gitar, dan juga main drum dan semuanya, dan dia juga mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dia jadi astir, dia jadi kolektor, terus dia juga membangun yang namanya sound system dalam gereja semuanya. Ternyata ada orang-orang yang mempergunakan itu semua untuk kesempatan untuk berbuat dosa, menutupi dosanya. Dia pakai topeng, saudara. Topengnya apa? Dia pakai topeng Yesus. Topeng penuh dengan kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Dia pakai semuanya, tapi di luar dari gereja ini. Wah, mukulin istri, kubrak, luar biasa, mendam, blast. Melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Ya, dia akan menjadi orang yang bodoh, orang yang goblok kalau dia masih hidup di dalam dosa. Jadi dia bilang bahwa nggak apa-apa, saya hidup dalam dosa aja lah. Nanti aja saya tuh bertobatnya. Kapan? Kamu bertobat ntar. Kalau pada saat saya udah ada di sakit, udah pas mau ujung-ujung nih, udah 5 menit lagi mau dicabut sama Tuhan, baru saya minta ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dari awal sampai pada akhir Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan. Pada saat saya minta ampun, saya dicabut semua. Set. Ada orang-orang yang seperti gini, nanti aja saya bertobatnya. Tunggu, tadi saya puas dulu semuanya melakukan dosa semuanya. Hati-hati. Yang namanya firman itu datang saat engkau mendengarnya. Tapi pada waktu engkau tidak mendengar firman itu, dia pertobatan tidak pernah ada di dalam kehidupan.
2 Timotius 3 ayat 7 sampai ayat 9. Yang walaupun selalu ingin dihajar, Yang walaupun selalu ingin diajar, orang ini masuk dalam persekutuan, orang ini masuk dalam konser, orang ini masuk dalam gereja. Bukan hanya itu, orang ini juga masuk juga di dalam yang namanya adalah Bible study dan juga di dalam kuliah teologi. Ini orang-orang hebat yang luar biasa yang belajar tentang firman. namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Aneh, dia belajar, dia teologi, dia STH, dia MTH, dia DTH, tapi tidak pernah kenal tentang kebenaran itu. Belajar tapi kagak tahu apa yang dia pelajarin. Belajarnya tentang firman, tentang memuji menyembah Tuhan. Dia belajar, tapi nggak tahu tentang kebenaran itu. Jadi yang dia pelajarin hanya kemampuan dari otaknya saja, tapi bukan spiritualnya. Sama seperti Yanes dan Yambres Ya. menentang Musa. Ya. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Banyak orang-orang Kristen yang hari ini menentang kebenaran. Ya kan, jadi firman hanya dijadikan sebagai apa? Sebagai bahan pertimbangan. Firman hanya dijadikan sebagai apa? Sarana untuk pembenaran dirinya dia. Bahwa lewat firman saya dibenarkan, loh, diputar balikkan firman itu. Hati-hati. Lanjutkan lagi. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Betul. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, Mulai dari waktu itu, kapan waktu itu? Adalah waktu ketika banyak orang hari ini ikut Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. End of the end, bukan dia Ebenezer, tetapi malah dia apa? mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan Banyak tidak lagi murid-muridnya mengikuti. yang mengundurkan diri. Berarti banyak tuh dari orang-orang yang tadinya ikut sama Tuhan, tadinya ada di pelayanan, tadinya memuji menyembah Tuhan. Dia mengundurkan diri dan apa lagi? Tidak lagi mengikut dia. Enggak lagi mengikuti. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, Ya. banyak dari murid-muridnya Yesus yang berkata, Nah, banyak murid-muridnya Yesus yang apa? Yang mundurin diri. Mundurin diri itu kenapa? Karena ini. Coba Pak. perkataan ini keras. Khotbahnya keras, perkataannya keras, ngomongannya keras. Terus, Siapakah yang sanggup mendengarnya? siapakah yang sanggup untuk apa? Mendengarkannya. Saya mau jawab, saya yang sanggup. Saya sanggup. Saya sanggup. Makanya itu, tapi orang-orang di sana kagak yang sanggup mendengarkannya. Kenapa? Karena nggak mau dengar firman yang keras-keras itu. Maunya mendengar firman apa? Yang lembut-lembut. Oh, mohon maaf. Yang namanya firman harus keras, tajam, dan menyakitkan kita. Kalau nggak, itu bukan firman. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu Ya. dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Memang bermanfaat untuk mengajar. Berarti orang yang tidak suka diajar, berarti orang ini adalah orang goblok. Lanjut. untuk menyatakan kesalahan, Untuk menyatakan kesalahan, berarti kalau ada firman yang menyatakan kesalahan dia dan dia tidak terima, berarti orang ini orang goblok. Lanjut. untuk memperbaiki kelakuan, Untuk memperbaiki kelakuan, tetapi kalau dia udah dengar firman tapi kelakuannya tidak berubah, berarti orang ini orang goblok. Lanjut. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau orang ini nggak mau dididik, udah berulang-ulang kali kita kasih tahu kita tentang firman, kita beri tentang firman, tapi nggak mau dikasih tahu tentang kebenaran, tetap hidup di dalam dosa, berarti orang ini orang goblok. Gobloknya jangan lihat muka orang. Gobloknya jangan goblok. Kesempatan ini, kesempatan ngomong goblok ini. Kayaknya Tante Lisha emosi ya. Oke, yang terakhir, Yohanes 6 ayat 63 sampai 64. Demikian firman Tuhan. Iya. Rohlah yang memberi hidup, Iya. daging sama sekali tidak berguna. Betul. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Berarti kalau saudara dan saya dengar yang namanya firman, firman itu akan menghidupkan kehidupanmu. Lanjutkan lagi. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia nggak dengar firman, karena dia tidak baca firman, karena firman, pujian dan doa tidak ada di dalam kehidupan dia. Cuman dia bilang bahwa iya betul saya dengar dari Bapak Pendeta selalu bilang harus dalam hidup lewat firman, pujian, doa. Dan hari ini pertanyaannya, sudahkah Anda dengar firman? Sudahkah Anda baca firman? Mungkin belum. Berarti apa? Goblok. Yang kedua lagi, ayo. Dan yang kedua, memuji menyembah Tuhan. Sudahkah kita memuji menyembah Tuhan hari ini? Pada Tuhan yang memberikan keselamatan buat kita. Kalau belum, berarti kita goblok. Yesus 5 ayat 15 sampai ayat ke-17. Ini yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Ya, Dan Kristus telah mati untuk semua orang, ya. supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, berarti Tetap. harus hidup untuk siapa? tetapi untuk Dia Ya. yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Lanjut.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, Ya. sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. yang ke-17 yang terakhir. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Yaitu saudara dan saya ini, siapa dia? ia adalah ciptaan baru. Dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru adalah orang yang pintar, orang yang smart di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang yang bodoh maupun orang yang goblok. Tapi adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang lama, Pak, bagaimana, Pak? Ciptaan yang lama itu adalah orang goblok yang tidak tahu tentang kebenaran. Tapi ada ciptaan yang baru adalah orang pintar. Dia adalah the smart people namanya. Lanjut. Yang lama sudah berlalu, Yang lama, yang goblok itu sudah berlalu. Tinggalkan semuanya. Lanjut apa lagi? sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang di dalam Yesus. Yaitu saudara dan saya hari ini yang sudah mengerti tentang kebenaran. Lakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.